Di part 3 jalan-jalan dan makan-makan Jogja ini kita dapet nih nuansa tradisional dan modernnya kota Yogyakarta. Jujur kali ini kita lumayan niat sih, sengaja pasang alarm buat keluar jam 6 pagi. Selain gudeg Mbok Lindo kemarin, tempat ini juga salah satu kuliner legend di Jogja yang viral dan sempat masuk Netflix loh. Terus happy banget pas tahu lokasinya cuma hitungan langkah doang dari tempat kita nginep. Nyampe tempatnya aku langsung paham sih, kenapa meski udah bela-belain ke Jogja, belum tentu bisa kebagian nyobain lupisnya Mbah Satinem ini. Kita yang datang sepagi itu aja dapetnya antrian akhir-akhir loh. Terus lucu deh, kita semua yang nunggu tuh kayak kehipnotis liatin si mbahnya nyiapin pesenan, terus potong-potong lupisnya pakai benang. Kayak interesting banget, padahal ya udah aja nggak sih harusnya. Kita juga bisa sambil jajan-jajan ya. Di sebelahnya tuh ada yang jualan jamu, gorengan, dan ada gudeg yang lumayan rame nih. Bahkan bisa pakai bubur juga loh di sini. Kira-kira 1 jam lah nunggunya sampai lupis Simbah sampai di tangan. Sebenarnya aku sama si Pasu juga nggak yang doyan banget lupis sampai bisa bedain enak bangetnya tuh di mana. Lupisnya nggak keset dan gulanya tuh kental, tapi karena komponen lainnya tuh netral, jadi manisnya pas aja gitu, balance. Yang jelas sih udah pasti selalu fresh kan, karena tiap harinya ludes. Gara-gara bangun pagi dan capek antri berdiri, beres makan lupis kita malah ketiduran lagi dah. Bangun-bangun udah agak siang dan langsung berasa nih lapernya. Karena pengen cepet aja gitu, jadinya kita makan di bawah aja deh. Dan turns out ini keputusan yang tepat sih. Yang pertama aku notice si Piyama Cafe ini tempatnya PW sih. Kita pesen lumayan banyak karena mau siapin pondasi yang rada tebel nih sebelum ntar siang jalan-jalan ke keraton. Apalagi belum sempat sarapan kenyang juga kan barusan. Karena mulai kangen Bandung pas lihat ada batagor jadi penasaran banget. Uniknya di sini tuh disajiinnya bareng kentang sama selada gini dong. Sekilas kayak gado-gado ya, tapi ini cakep sih kelihatannya. Dan yang stand out tuh si bumbu kacangnya. Ini gurih, manis, enak deh. Terus kayaknya di Jogja tuh lagi ngehits ayam Nashville nggak sih? Mereka juga punya nih. Yang di sini selain bumbunya lumayan tebel dan berani banget, ayamnya juga file, jadi nggak ribet makannya. Tapi asli deh, dari segini banyak yang aku pesen, makanan dan minumannya tuh nggak ada yang gagal. Perut udah kenyang, kita siap lanjut deh buat pengalaman pertama kita ke Keraton Jogja. By the way, kalau ke tempat-tempat gini, siap-siap barengan sama rombongan sekolah study tour gini deh. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan jadi rame kan. Sebenarnya selain mau lihat Keraton Jogja itu sendiri, yang bikin makin penasaran tuh katanya sekarang di sini sering ngadain pameran temporer gitu. Yang lagi ongoing sekarang judulnya Abimantrana. Jadi dia tuh pameran tentang kebudayaan Jawa, terutama di Keraton Yogyakarta. Kita disuguhin macam-macam seremonial di setiap fase kehidupan dari awal lahir sampai akhir hayat ala keraton. Di ruangan pertama ini cakep deh, visualnya tuh pakai motion dari proyektor gitu. Terus ruangannya gelap kan, jadi feel-nya dapet deh, lebih gimana gitu. Masuk Abimantrana ini gak usah bayar lagi ya, cukup beli tiket masuk keraton aja 15.000 per orang. Gak cuma ilustrasi-ilustrasi tadi sih, kita juga dikasih lihat real objek yang biasa dipakai ritualnya. Cuma bagian ini gak boleh di-record. Yang seru sih di bagian upacara tedak siten ini. Kita diajak ngerasain langsung gimana sih tata caranya sampai masuk ke dalam kurungnya kayak gini. Sebenarnya kalau mau lebih paham bisa minta guide abdi dalam di sini buat bantu jelasin setiap detailnya. Pamerannya tuh masih ada sampai Agustus nanti, jadi masih bisa banget kalau kalian mau kesini. Dibukanya tuh dari pagi sampai jam 2:30 sore. Long story short, beres muter-muter dan amazed sama megahnya keraton, kita lanjut deh ke tujuan makan selanjutnya. Baru aja keluar pelatarannya, langsung banyak tuh tukang beca nyamperin kita, nawarin buat diantar ke Taman Sari. Tapi karena kemarin kita udah kan, jadi kita tanya aja deh, mau nggak kalau ngantar ke Teritori Puran? Ternyata bapaknya mau. Ya wes, meluncur lah kita naik beca. Kita mau makan steak nih kali ini. Si Backyard Burger ini tuh outlet utamanya di daerah Pakuningratan. Tapi katanya mereka tuh lagi buka pop-up store di daerah sini. Di sini tuh ada opsi baru, tapi masih mirip lah sama menu famousnya. Instead of fries, kalian bisa ganti pakai mash nih buat side dishnya. Terus makannya tuh di pairing sama creamy mushroom sauce yang rasanya tuh tasty banget dah asli. Tapi tenang aja, buat kalian yang emang ngincer steak and fries-nya di sini juga ada kok. Aku juga pesen hand cut fries-nya on the side buat jadi teman makan si signature burger steaknya. Kombinasinya lumayan unik nih. Yang aku rasa sih, daging steaknya yang jadi pengganti patty-nya tuh lumayan herby gitu. Dan sausnya juga nggak umum ya. Secara dia homemade lah pasti. Terus dikasih topping crispy kailan gini. Surprisingly kawin sih. Minumannya juga asik nih si Butter Bear. Biasanya tuh root beer, tapi kalau float tuh biasanya pakai ice cream, ini pakai sweet cream yang ada sedikit gurih-gurihnya gitu. Ih, cocok banget buat jadi pelepas dahaga. Pop up di sini tuh baru buka jam 4 sore ya, tapi emang asiknya di sini tuh nongkrong sore ke malam. Apalagi katanya daerah sini tuh banyak hostel-hostel murah yang jadi opsi kebanyakan bule. Sekitaran sini tuh banyak bar juga. Makanya vibes-nya tuh lumayan berasa turis banget gitu deh. Tapi kita nggak nunggu sampai malam karena mau lanjut nongkrong malamnya ke salah satu tempat hangoutnya anak-anak
anak-anak Jogja nih. JNM Block ini tuh kayak semacam creative compound space gitu, serba ada deh di sini. Bisa belanja-belanja, terus rutin ada event-event juga, dan yang jelas tenan F&B-nya tuh seru-seru. Areanya tuh di belakang Jogja National Museum yang bentar lagi bakalan ada art jok tuh di sana. Tapi tujuan kita kesini sih tidak lain dan tidak bukan ya buat jajan lah. Sebenarnya kita kepo banget nih sama si Mediterranean Resto yang famous itu. Tapi kemarin kayak belum mood gitu. Nggak apa-apa lah, disimpan buat jadi alasan ke Jogja lagi aja nanti. Buat sekarang kita cobain aja lapak pizzanya nih. Tapi kalian yang udah coba si Medit beneran seenak itu nggak sih? Pizzanya sih kita suka ya. Pas pesen tuh ditanya mau dibikin tebel apa tipis. Ini kita coba yang klasik pepperoni sama quattro formaggi. Enak kok, tapi nggak yang gimana banget sih. Yang small ini dapat 4 slice tapi ukurannya lumayan lah. Harganya juga masih masuk banget. Selain pizza mereka juga ada menu-menu pasta, salad, sampai tiramisu juga. Boleh lah nih buat jadi temen nongkrong. Terus karena malam ini hujan, kayaknya enak banget deh minum wedang. Jadi aku beli wedang anget, kalau si Pasu mah centil, minumnya tuh telang latte. Kita lumayan lama nongkrong di sini dan karena udah kenyang juga, jadi hari ini sampai di sini aja deh. Udah kepanjangan juga nih videonya. Agak mellow sih sebenarnya karena nggak kerasa besok udah hari terakhir aja di Jogja. Tetap ikutin terus ya guys. Terus coba deh tulis di kolom komentar dari teaser-teaser di intro ada yang tahu nggak? Sebelum pulang ke Bandung besok kita kemana aja?